hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah penuhi panggilan pelayananmu. Saudara, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Lalu apa arti panggilan yang sesungguhnya? Panggilan adalah seruan daripada Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan agar kita respon untuk kembali bertanggung jawab melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilihnya, yaitu untuk melakukan tugas yang sudah Tuhan tentukan. Nah, saudara, bicara tentang panggilan, ada dua, panggilan umum dan panggilan khusus. Yang namanya panggilan umum adalah panggilan Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Saudara, kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia di mana saja. Mau di marketplace, di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, di mana saja. Nah, saudara, kalau bicara tentang panggilan khusus, adalah panggilan seperti yang tertulis di kitab Efesus 4 ayat ke-11, yaitu tentang panggilan sebagai seorang nabi, rasul, gembala, guru, atau bahkan seorang pemberita Injil. Nah, oleh sebab itu, ada orang yang memang dipanggil secara khusus oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang di bidangnya. Nah, Bapak Ibu semua, Tuhan memanggil kita semua, setiap orang percaya untuk melayani. Bukan hanya secara formal dalam gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mau di lingkungan keluarga, di mana saja. Di 2 Timotius 4:5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan hanya para pendeta sih sebenarnya, juga bukan para pelayan khusus saja. Panggilan pelayanan bisa berbeda-beda bentuknya. Ya, mengajar, memberi, bahkan menolong, berdoa, atau bahkan jadi teladan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang penting adalah kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan berbicara tentang pelayanan, pekerjaan Tuhan bukan berbicara tentang pilihan atau selera. Ada banyak orang Kristen yang mau melayani Tuhan, tapi masih pilih-pilih jenis pelayanan. Ada pula yang mau melayani Tuhan sebatas mood. Kalau mood lagi enak, dia melayani. Mood lagi nggak enak, nggak melayani. Ya, maksudnya kondisi hati loh. Ya, tampak happy maka dia giat. Kalau lagi nggak happy ya nggak giat. Lah kok bisa? Nah, ada orang yang memang seperti itu. Bahkan ada orang yang lagi nggak senang, ogah-ogahan, bahkan nggak lagi mau melayani Tuhan. Nah, sebenarnya melayani Tuhan adalah sebuah wujud ketaatan. Dan melayani Tuhan ada sebuah kehormatan. Mengapa? Karena kita dipercayakan. Melayani Tuhan juga berbicara tentang kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Ada amin. Mengingat hanya sedikit waktu lagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan tiba. Maka saudara, kita harus menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Menjadi benar saja tidak cukup. Hidup orang percaya harus disertai dengan pelayanan. Jadi Alkitab menyatakan bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sangat sedikit. Matius 9 ayat 37. Maka dari itu setiap orang percaya wajib untuk turut berperan penting dalam pelayanan. Terjun ke ladang Tuhan yang sudah menguning. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab pelayanan itu sepenuhnya kepada para pendeta atau full-timer atau rohaniawan. Karena sebesar apapun energi yang dikeluarkan mereka, tak akan mampu menjangkau jiwa-jiwa secara penuh. Karena di luar sana tak terhitung jumlah jiwa-jiwa yang harus dilayani. Maka hari ini kita akan belajar tentang 4 hal ini. Yang pertama, panggilan pelayanan adalah tanggapan atas anugerah. Yang kedua, setiap orang memiliki peran unik dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, tantangan dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, melayani dengan hati yang tulus dan setia. Kita mulai yang pertama. Panggilan pelayanan adalah tanggapan atas anugerah. Di Efesus 2:10 dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Efesus 2:10 menyatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. So, kita melayani bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena kita telah diselamatkan. Pertanyaannya, apakah saya, kamu, kita sudah melihat hidup kita sebagai alat bagi Tuhan? Atau kita masih sibuk dengan urusan pribadi kita masing-masing? Jawab sendiri. Saudara, mari bertobatlah. Jika belum, mari cepat bertobat, bangkit dan melayani Tuhan.
Dan yang kedua, setiap orang memiliki peran unik dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat ke-12 sampai 27 menjelaskan bahwa kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Tidak semua harus menjadi pengkhotbah, tapi semua dipanggil untuk melayani sesuai karunia yang diberikan. Contoh, seseorang yang suka memasak bisa melayani lewat konsumsi, yang pandai administrasi bisa membantu mengatur acara pelayanan. Tak ada peran yang kecil jika dilakukan buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, tantangan dalam melayani Tuhan. Melayani tidak selalu mudah. Ya, terkadang ada kekecewaan, pengorbanan waktu, bahkan konflik. Tapi ingat, Yesus pun tidak diterima di tempatnya sendiri. Tetaplah setia. Amin. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Dan yang keempat, melayani dengan hati yang tulus dan setia. Kolose 3, 23, 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, Kolose 3, 23 dan 24 mengingatkan kita semua untuk bekerja seolah-olah untuk Tuhan, memang untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kesetiaan dalam hal kecil akan membawa kita pada kepercayaan dalam perkara yang lebih besar. Amin. So, hari ini mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apa panggilan Tuhan dalam hidupku? Sudahkah aku mengerjakannya dengan setia? Jawab. Apa yang menghalangi aku untuk melayani? Ayo, hadapi ini semua, perbaiki ini semua, dan kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kesimpulannya, mari Bapak Ibu semua penuhilah panggilan pelayananmu dengan penuh kasih, kesungguhan, dan iman. Jaga integritas kamu dan hindari segala hal yang dapat menghambat pelayananmu. Beritakan firman Tuhan, menguasai dirimu, dan jangan pernah lelah untuk melayani Tuhan dan sesama. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.